Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Allahu Akbar. Karena dia menyimpulkan bahwa orang yang membaca Alkitab tidak memiliki energi tenaga. Lalu yang membaca Al-Quran, secara khusus tadi dibaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ketika diuji, langsung menunjukkan reaksi bahwa kebenaran Islam itu terbukti melalui tenaga tersebut. Wow. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas kelucuan yang ditampilkan oleh Ustadz Nababan ketika dia berceramah di hadapan umatnya, yang mana dia berkata bahwa untuk menguji kebenaran suatu agama maka dilihat dari energi atau tenaga yang dia miliki. Ya konon lah ya kan, kita bisa melihat apa yang ditampilkan membuat kita tertawa lah ya, tertawa sekaligus juga menunjukkan bahwa apakah memang demikian cara menguji satu kebenaran dari satu agama. Kalau di Kristen sih tidak berlaku yang demikian, karena tidak penting hal itu gitu ya, karena yang menunjukkan kebenaran itu yaitu Allah sendiri gitu ya. Tetapi ini ada gitu, ustadz-ustadz begini ada gitu. Rasa-rasanya itu membuat kita harus banyak lebih kritis lagi untuk menilai ustadz. Masa ya suatu agama, kebenaran Islam, kebenaran agama itu diuji lewat kekuatan orang-orang seperti itu. Jadi kalau orangnya kurus bagaimana lagi? Kalau orangnya kekar gimana lagi? Jadi tidak serba menjadi ukuran yang benar gitu ya. Tetapi ini yang terjadi di dunia muslim. Mari kita saksikan dulu videonya, lalu kita berikan tanggapan. Karena dia nyerempet ke Alkitab gitu ya, untuk membuktikan bahwa agama ini, kebenaran agama ini yang paling benar dilihat dari energi atau tenaga dari seseorang. Mari kita saksikan videonya. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Supaya keimanan kita kalau maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Perhatikan ya teman-teman ya. Menurut saya sangat lucu karena ya ini satu. Siapa bagaimana mungkin satu agama kebenarannya diuji lewat tenaga. Coba menghadap agak mundur dikit. Seorang. Ada sih. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, baca Alkitab ya. Saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak aman. Begini bikin. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Ya, perhatikan kita ya. peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya.
lihat teman-teman posisi tubuhnya itu dan juga luar biasa. gaya dari Energinya orang kuat Indonesia. sekali. Tidak sanggup Gimana saya gitu? menurunkan tangannya. No, energinya Coba kuat katanya baca ya. satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Nah ini Baca Satu ayat, dua dua ayat ayat dari apa Alkitab satu lain ayat ya, dari pasti Alkitab Injil ini kitab suci agama lain karena bukan yang mana Alkitabnya. saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Jadi ketika membaca Yang bahasa Alkitab, Indonesia-nya, yang mana? lalu apakah dia masih memiliki energi atau Yang tidak? bebas gitu saja yang ya? mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, Sudah baca, ketahuan dia dah pernah tidak baca bisa. Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Belum selesai. Kalau tadi waktu kosong Sudah dia katanya punya gitu ya. kekuatan yang luar Untuk biasa, punya energi. stand up comedy ini Pak Setelah dia Ustadz, baca teman-teman. ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillah. Lihat posisi tubuh dari Pak Ustadz, Hilang langsung tenaganya. lalu orang yang diuji Habis itu energinya. tidak ada tenaga dikasih Coba kan? abang baca Al-Fatihah. Nah katanya langsung habis energinya katanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Lalu rahim. baca surat Maliki Al-Fatihah. yaum. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Harus kitab? sama Kita coba. kekuatan yang 1, berubah 2, katanya gitu. 3. Tapi lihatlah posisi tubuh dari Pak Ustadz dan juga orang yang Luar biasa. diuji itu. Ternyata apa yang abang rasa? Lalu katakan Lega. luar biasa. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Ada nggak Nggak ada. perbedaannya? Ada katanya. Waktu baca Al-Quran ada. Lucu banget. Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi. Tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Ya, ditutup dengan sebuah kata Allahu Akbar karena dia menyimpulkan bahwa orang yang membaca Alkitab tidak memiliki energi tenaga. Lalu yang membaca Al-Quran secara khusus tadi dibaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ketika diuji langsung menunjukkan reaksi bahwa kebenaran Islam itu terbukti melalui tenaga tersebut. Wow. Ini adalah pertunjukan yang menggelikan dan juga terkesan memaksakan gitu ya. Ya, terkesan memaksakan. Maka tanggapan saya gitu. Kalau kita memperhatikan video ini, sebenarnya mudah sekali untuk menunjukkan ada kejanggalan-kejanggalan tertentu dan tidak menunjukkan satu bukti yang real. Kenapa? Kalau tadi waktu kita putar, maka posisi ustadz dan juga orang yang diuji itu ada perbedaan yang tampak dari wajah yang diuji dan tubuh dari ustadz itu ketika menguji. Tetapi itu tidak terlalu penting. Menurut saya ini bukanlah sesuatu hal yang paling penting ketika menguji satu kebenaran. Nggak tahu ya di dunia muslim apakah ini menjadi tolak ukur yang utama gitu ya. Tapi kalau dalam kekristenan tidak ada perlu yang begini gitu. Karena kebenaran Alkitab itu tidak diuji oleh tenaga manusia gitu ya. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, ini memang lucu gitu ya. Lucu sekali. Kebenaran Islam hanya diuji dengan tenaga manusia. Wah, cobalah dulu ya kalau orangnya itu kurus kerempeng gitu. Lalu diuji gimana ya jadinya gitu. Makanya itu sebenarnya tidak tahu ya. Apakah begini cara umat muslim untuk atau para ustadz untuk menguji suatu kebenaran dalam Islam ya. Jawab sendiri aja gitu. Nah, tanggapan saya yang kedua adalah ternyata kebenaran agama Islam sebatas tenaga atau energi seorang manusia untuk membuktikan kebenarannya. Inilah buktinya contoh ustadz ini ya. Saya tidak mengada-ngada karena ustadz ini yang menampilkannya gitu ya. Jadi masa satu kebenaran agama
yang benar itu hanya dapat diuji kebenaran melalui tenaga dari seorang manusia. Apakah Allah itu tidak mampu menjaga kebenaran agama tersebut yang dipercayai gitu ya? Masa harus ikut manusia yang seperti ini menjaga kebenaran sesuatu agama atau menguji satu kebenaran dari agama gitu ya? Karena kenapa? Ya contohlah Ustadz ini, dia mencoba memperbandingkan antara agama A dan agama B dengan caranya sendiri, seenaknya sendiri, tanpa ada hal-hal yang benar-benar menunjukkan itu real gitu. Dan bagi saya ini hanya sebuah lelucon dan tidak menunjukkan satu yang wah gitu, nggak ada gitu. Bahkan identik dengan apa ya? Stand up komedi gitu dalam ceramah gitu ya. Itu aja sih penghargaannya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagi kekristenan kebenaran itu mutlak untuk memerdekakan manusia dari dosa. Itu kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari Allah sendiri gitu. Nah, di kekristenan itu tidak ada diperuntukkan untuk uji coba seperti yang dilakukan oleh Ustadz ini gitu. Tidak ada di Kristen begitu gitu. Tidak ada orang Kristen yang memakai Alkitab untuk menguji satu kebenaran yang dipercayai gitu ya. Bahkan kalau kita baca secara detail, makanya itu berbeda jauh. Kelasnya berbeda jauh, sangat jauh kelasnya gitu. Nah, satu contoh ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa kebenaran Alkitab itu bukan untuk tidak diuji melalui tenaga atau seperti yang ditampilkan Ustadz ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Segala tulisan yang diwahyukan oleh Allah melalui para penulis itu tujuannya jelas untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas Alkitab jauh lebih memiliki tujuan mulia daripada sekedar untuk diuji seperti yang dilakukan Ustadz ini gitu. Manusia mengetahui kelakuannya salah, manusia mengetahui tujuan hidupnya, manusia mengetahui kebenaran itu lewat Alkitab. Sangat penting Alkitab itu. Karena Alkitab itulah yang memberikan kekuatan di dalam jiwa seseorang ketika dia mengalami kemerdekaan dan dia tahu dia dimerdekakan dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal itu dari Alkitab gitu. Jadi berbeda jauh ya, jangan disamakan dan jangan dibandingkan lah, nggak cocok Ustadz ya. Kami nggak tertarik sebenarnya, tapi karena comot-comot ayat seperti itu, Alkitab baca ini lalu diuji, ya kita tanggapi ya. Dan semoga umat muslim semakin jeli matanya melihat, semakin membuka akal pikirannya melihat para ustadz yang mungkin kurang bertanggung jawab terhadap kebenaran yang dipelajari atau diajarkan oleh para ustadz tersebut. Tuhan memberkati kita.